Ya, hari ini tanggal 10 teman-teman. Mari kita bahas untuk update sahamnya ya. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah berkomentar dan memberikan masukan. Terus ada beberapa emiten yang harus kita bahas. Tapi ada yang dibahas sebagai tukar pikiran, tapi sebagian mungkin untuk update-nya ya. Mungkin untuk update-nya nanti kalau saya udah ada waktu mungkin nanti akan saya perbaiki untuk LK kuartal 2-nya ya. Mungkin nanti yang terpisah yang akan kita bahas ada BBYB Agro, Maya, MNCN ya. Sama ada emiten yang baru IPO ini ya. Nice sama Meja ya. Nanti saya bahas tersendiri ya. Baik, untuk yang pertama akan kita update untuk emiten Koka ya. Koka Indonesia. Kita akan update ada apa untuk Koka. Baik, udah muncul Koka seperti ini teman-teman chatnya. Terakhir dibahas kemarin ya waktu tanggal 1/08 dituliskan harga PBP-nya ya. 113 ya untuk berdasarkan per sama 134. Nggak jauh beda lah, kepala 100 ya. Tapi kalau menurut saya sih ini sebenarnya kalau secara candle ya, dia ada di candle sini 77. Terus ada di harga kepala merahnya di sini. Mungkin yang tertinggi itu aja dulu ya. Soalnya di sini saya tidak terlihat ada si kepala merah. Jadi saya pikir kalau nembus 85 dulu atau enggak nembus ke 8 ke 77 ya, itu akan lebih baik. Berarti berdasarkan si kepala merah dia ketembus mulu ya. Kepala merah ketembus terus si gap juga ketembus lagi ya di sini ya, sama candle hijau sama candle merah. Ini cuman ini lagi berusaha tektokan nih beberapa hari ini ya. Saya pikir kalau dia ke 64 nih teman-teman, kalau dia ke 64 ya secara candle ke 64 dia akan lebih baik lagi, turun aja ke 64 nanti bukannya di 64 itu akan lebih baik lagi. Tapi yang akan lebih baik lagi dia ke 50 kan dulu ya sebenarnya nih. Soalnya di sini ada si candle bullish ya. Candle bullish yang belum tertutup. Biarin aja ke dia ke 50 nggak jadi masalah. Karena emang udah ditandain mau ke 50 ya. Jadi santai aja kalau ke 50. Karena di sini aktivitasnya sangat baik ya, ketika dia diangkat, dia diturunin tapi diangkat lagi. Diturunin beberapa kali diangkat untuk menuju ke arah 85 tapi tidak berhasil. Untuk pergerakan bandarnya dapat dilihat dari tanggal 20 lihat dia cenderung ngambil terus itu ngebuang. Kemarin terakhir kita lihat untuk bandar lokalnya dia ada ngambil 2 kali, ngebuang sekali pengambilan lebih besar daripada penjualan untuk 3 hari terakhirnya. Jadi kalau di area istilah di area ke 64 nggak jadi masalah, biarin aja dulu ya. Kalau dia tembus ke area ini lebih bagus lagi. Kalau lebih turun sebenarnya ini kenapa saya bilang lebih bagus, karena kan lihat harga wajarnya aja di atas 100 gitu ya. Kalau ke 85 artinya sangat mudah. Apalagi ini udah dikasih tahu dia mau ke sini ya sama si bandarnya ya. Terus dari Foren dia cenderung ngambil terus ya tanpa ngebuang, lihat ya. Dari mulai tanggal berapa nih? Dari tanggal 24 April terus ngambil terus ya. Sampai terakhir aja dia ngambil, lihat ya. Lihat ngambil 2 hari ini ngambil ya. 4 hari ini ngambil dia. Ngebuang sedikit jadi lebih banyak candle hijaunya daripada candle merahnya. Artinya di sini emang si bandar lokal ataupun foreign dia tidak berusaha untuk keluar secara signifikan. Walaupun di sini dia sangat tinggi, di sini area sini tinggi ya. Cuman pembuangan itu tidak disertai dengan volume yang besar ataupun pembuangan yang sangat besar. Cenderung dia normal aja, pembuangan normal. Jadi kalau di harga 64 mungkin untuk menurunkan tensi dulu ya. Ya, untuk Koka santai aja ya. Kita lihat untuk broker summernya. Kita lihat ada apa di broker summary mas tanggal 10 tanggal 9. Terakhir ada si CC di all-nya kita domestikan ada kakak Becky, bagus berarti ya. Ini si kakak Becky udah masuknya, terakhir si MG juga udah masuk. Kita lihat forennya siapa yang masuk. CC ya, ini keren udah keren ini mah ya. Terus dari spek juga nih bagus nih ya. Ya spek juga udah bagus nih. Dia artinya smart money udah masuk. Jadi diiringi dengan penurunan smart money masuk, bandar lokal tidak terlalu pembuangan terlalu signifikan, malah cenderung ada ngambil sedikit. Ditambah dengan foreign harusnya tidak ada masalah di Koka ya, harusnya tidak ada masalah. Cuman kita harus hati-hati aja ke arah 50.
Nah, kalau dia pengambilan di arah 50 ya emang pingin dikesiniin aja gitu ya, biarin aja gitu ya. Kalau kita lihat dari tanggal 24 April siapa poren yang paling banyak, kalau nggak salah 24 April ada TP, ada CC, yang keduanya CTP yang paling banyak si TP, yang mudah-mudahan si TP ini lebih baik ya yang ngurusnya ya. Terus kalau di bandar lokal kita lihat dari tanggal 24 juga sama, artinya sama-sama ini sebenarnya antara bandar lokal dan poren itu sama-sama MG ya. MG EP ya luar biasa lah, kalau si MG sama si udah masuk, tambah lagi si EB, tambah lagi si Beki, harusnya emiten ini sih dikelola dengan baik ya. Makanya untuk menuju ke arah 77 sama 85 itu cenderung akan terrealisasi gitu ya teman-teman ya. Hati-hati aja area sini aja sama area 864 sama area 50 nya. Selanjutnya ada emiten Soci ya, Soci kita lihat isiannya ada apa. Soci udah naik tinggi ya, berapa persen? Berapa persen naik tinggi? Udah 20% ya. Kita hapus-hapusin dulu ya, ini udah dulu waktu saya analisa Soci ya. Soci kita lihat dari kanal-kanal dulu ya. Di sini ya. Dia open gap, artinya dia mau menuju ke sini lagi ya. Dia di sini open gap. Ya, kita lihat penurunannya dulu, jangan istilah kita itu jangan melihat ke atasnya dulu ya, penurunannya dulu. Area mana lagi? Ini aman ya, di sini aman. Nah, area sini satu nih teman-teman nih. Nah, area sini satu ya. Area berapa ini? 164 ya, kita tandai juga ya. Biar ketembus atau tidaknya kita harus tahu ya. Area mana tadi? Area sini ya. Ya. Nah, mudah-mudahan kalau bisa ketembus area sini menutup gapnya yang satu ke arah satu di sini. Tapi di sini secara kena di sini bagus ya, naik agak ada kendala bullish nih, kendala bullish satu tick. Mudah-mudahan sini diangkat ke arah. Wow, saya tidak melihat ada arah si kendala merah di sini teman-teman ya. Kalau di sini lihat nih kendala merah yang ini kan ketembus ya sama gap ya, bagus ini berarti kan ini istilahnya mau gitu ya, mau menutupi si kendala merah ini, ketembus lah istilahnya gitu. Tar dulu di sini. Sini kalau kenaikannya saya belum tahu nih teman-teman, karena sini nggak ada si kendala merah. Kita coba ulas. Nah, ketemulah di sini si kendala merah. Di sini ada teman-teman satu ya, kendala merah satu nih. Ya, udah ke 176 dulu ya. Nanti kalau ke sini sih pinginnya ke arah sini ya, ke 192 itu berdasarkan candle ya. Kita akan lihat, kita refresh sebentar ya. Kita akan refresh sebentar. Soci. Terus di refresh, soalnya kalau nggak di refresh cenderung dia ngaco. Baik, nah ini udah normal kembali. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan bandar, teman-teman lihat dari sini bandar lokal ya. Dia mulai akumulasi, lihat. Akumulasi, ngebuang, akumulasi, ngebuang, akumulasi, ngebuang. Artinya di sini lagi ada pembuangan tapi sedikit ya. Nih sedikit banget. Nah, terakhir ya akumulasi walaupun sedikit. Pengambilan hari tanggal 7, pembuangan tanggal 8 sedikit, pengambilan sedikit gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari area sini nih, area tanggal 10 Juli itu cenderung masih ada barang ya, mereka masih ada barang, masih ada di dalam ya. Jadi kalau bandarnya sekarang masih aman. Kita lihat dulu siapa yang ngambil ya di area sini ya. Di tanggal 10 Julinya siapa yang ngambil, 10 Juli siapa yang ngambil. Domestik ya, domestiknya ada si GR, NI, DH, XL, YU ya. YU bagus nih, EP juga bagus, Beki juga udah masuk walaupun sedikit, tapi GR lumayan ya. GR juga suka dipakai untuk underwriter ya, untuk mengipokan sebuah emiten. Kita lihat dari Poren ngambil dari area tanggal 21 Juni ngambil, dia ngebuang, sempat ngambil, ngebuang. Pengambilan dari sini cenderung dia menurun ya. Cuman kalau kita ambil dari
jauhnya nih dari tanggal 18 Maret dia masih ada barang di 18 Maret ya. Coba lihat 18 Maret untuk foreignnya siapa. Kita tarik yang jauh aja karena terdeteksi ya. Masih terdeteksi saya di sini. Ini 18 Maret ya. Kita lihat untuk foreign. Ada DP, EP, CC sama RO sama ZP, tapi yang terbesar adalah si DP ya. Lihat si DP 28.000, artinya sedikit ya, ini hanya sedikit. Coba lihat di itu deh, di apa namanya, di bid dan opernya. Ngambilnya cuma sedikit. Ini masih normal ya, belum ada mau kenaikan signifikan ya. Tahanan masih normal ya, 5 2 1 2 1 1, belum ada yang tebal di area 5 tiknya ya. Cuma di sini doang nih tebal. Artinya kalau 5 tebal di sini cenderung sebenarnya mereka mau penahan di sini ya, artinya dia mau menurunkan tensi ya. Seperti itu. Kalau di sininya tebal nih baru kita mengasumsikan dia mau memark harga ya. Kalau kita lihat lagi di bulan Agustusnya, di tanggal terakhir yang ngambil YU ya, YU kita lihat, itu ya foreign ngambil nggak? CC ngambil ya. Jadi CC udah mulai ngambil, kita runtun tanggal 8 nya. Nah, berarti CC yang ngambil teman-teman, hari ini itu CC yang ngambil. Nah, kita lihat gross, dia ngambil full ya, tidak ngebuang walaupun sedikit ya. Foreign tetaplah foreign gitu kan. Di sini juga smart money udah mulai masuk ya, smart money udah mulai masuk. Kemarin sempat ngebuang. Ketika smart money masuk, dia cenderung ada di angkatnya juga. Smart money udah mulai masuk. Mudah-mudahan sini diangkat ya. Saya pinginnya sih ke area sini. Oh ini udah ditembus, ini area udah ditembus ya, area sini udah ditembus. Kita hilangkan dulu area sini karena udah ditembus ya. Jadi tinggal area sini aja yang belum ketembus teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ketembus ke area 192 ya. Berapa persen nih? Sekitar 12 berapa? 12% ya? Ya 12%-an ya. Sekitar 12%-an. Baik. Mungkin itu aja ya. Soalnya si foreign juga udah ngambil saya di sini nih. Nah, coba 6 Agustus deh, sampai 6 Agustus siapa si foreign yang ngambil? CC terus ya. Jadi ini cenderung CC yang ngambil, jadi masih aman walaupun ke bawahin. Selama si foreign belum terlalu jualan habis ya masih aman. Soalnya di sini juga si foreign ngambilnya udah lama ya. Kalau dia jual beli ya wajar lah, mereka juga butuh untung ya. Jadi kalau dia penurunan, contohnya si foreign ngejual ya wajar, tapi di sini si foreign 3 hari ini mulai ngambil. Mudah-mudahan si CC yang ngambil ya bisa jualannya agak atas dikit lah gitu ya. Mudah-mudahan bisa menembus ke sini. Ini juga udah bagus nih. Step 1, step 2, step 3 ya, step 4. Sekarang lagi cenderung di sideways ikan di area 166 ya. 3 hari ini sideways ikan. Mudah-mudahan bisa menembus ke area 192-nya ya. Cuman hati-hati area 162 sama 151 dan terakhirnya 147. Karena di sini saya lihat jelas di sini ada untuk candle ya, candle gap up ya. Nanti mungkin saya akan buatkan untuk harga wajarnya ya. Nanti kita lihat di berapa dia punya harga wajar. Baik, ada CPRO. CPRO adalah saham gocapan legendaris. Belum itu lagi ya, belum di-up lagi ya. Saya belum lihat update-annya untuk CPRO semenjak ada kenaikannya. CPRO sekarang smart money udah mulai masuk lagi teman-teman. Cuma tidak terlalu tinggi ya. Si foreign juga ini masih ada di dalam ya. Kemarin waktu tanggal 18 masuk, dia cenderung ngebuang sebentar tapi dia datar. Cenderung dia diam aja. Terus si bandar lokal juga belum keluar semuanya. Artinya ini masih dikuasain sama bandar. Masih aman berarti ya. Kita lihat siapa yang ngambil kemarin terakhir 18 Juli. 18 Juli. 8 Juli itu. Bentar ya, 18 Juli ya. Kita lihat jangan foreignnya, domestiknya. Ada CIP, CP, OD, KK, RO, AZ, PD, RB, SQ, BS.
Ini cenderung sama si CP aja saya kenalnya nih, sama si kakak. Kalau sama si RO saya belum lihat performanya ya, tapi cenderung yang ambil si IF ya, yang banyak itu ya. Coba di sini di nego ada nggak? Nego juga sedikit si JP ya. YJ 40 itu sedikit ya. Sebenarnya ada memindahkan barang nih dari akun ke akun lain ya, dari broker yang sama ke akun yang lain di harga genep perak 77.000 lot. Wis, JP nanti mungkin bisa menjadi motor penggeraknya nih, atau enggak dia jualan, jangan-jangan dia jualan. Coba lihat deh dia, deh jualan nggak dia? Woi, kemana ini? Oh, nego ini oh ya. DH, oh JP jualan bro, dia punya barang 6 perak dijual di harga gocap. Waduh, bahaya tuh kalau begini mah ya. Kita lihat si 18 Juli juga sama untuk forennya. Forennya ada si AO ya, kasih AO suka bagus sih, cuma si AO suka bagus ya. Kalau dia udah ngambil, coba CC keluar, YP keluar, A keluar. Ini semuanya yang nguasain di sini itulah YP. Maaf, ini adalah broker foreign KW, artinya lokal, brokernya broker lokal, cuman akunnya akun foreign. Nah, seperti yang saya bilang, ini broker foreign KW. Santai aja kalau di CPR Roma, kemarin aja waktu waktu 2,5 bulan dia nganggur di 50 kan, akhirnya bisa di up ke 54 kan, lumayan gitu kan. Kalau target masih ke 55 lah, harusnya 55 diam dia di sini. Udah ngasih tahu ya, si Bandar udah ngasih tahu di sini nih. 55 diam, terus jadi pergerakan di Bandar juga bagus ini tuh ya. Dia tidak keluar, dia tidak cenderung untuk keluar ya. Foreign juga udah ngambil di sini kan, ngambil. Dia masih punya barang, terus ngambil lagi. Dia sempat ngejual, tapi dia ngambil lagi, terus dia diam tidak melakukan apa-apa. Artinya walaupun tidak melakukan apa, dia tetap mantau gitu, karena dia sudah menitipkan lotnya ya, si AO ya, udah menitipkan barangnya di sini. Pembuangan juga sedikit ya. Ini juga sama sebenarnya, pembuangan sedikit ya, jadi aman, tenang aja. Si foreign sama si Bandar lokal belum jualan. Tinggal sabarnya. Saya bilang kan kalau saham gocapan harus sabar bro. Kalau nggak sabar mah ya kalian nanti cepet-cepet cut loss. Baca Bank Kapital Indonesia. Kita lihat itunya dulu ya, update-annya aja dulu. Nanti kalau ada waktu nanti mungkin saya akan coba untuk membahas untuk dalamannya ya. Oh, baca ini luar biasa, baca begini ya. Gimana ini? 131, 130 terus aja begitu. Ini cenderung diambil ini mah ya. Cenderung diambil, tapi dia akan mengaksikan bonus nih. 133. Nggak, ini sebenarnya nggak jauh beda dari saham 50 kalau begini mah ya. Gimana coba begini? Udah berapa? 1 2 3 4 5 6. Udah 6 bulan seperti ini. Terus aja begitu, tapi diambil, ini cenderung diambil ya. Kayak seperti mau ngambil aja gitu. Tunggu sebentar ya. Jadi untuk saham baca ya ini emang udah di harganya udah dijaga di sini ya. Si Bandar lokal juga udah terus ngambil. Siapa yang ngambil coba? Dari si PO ya. Dari sini ya chatnya. Udah dari yang terbesarnya kita dari sini nih. Kita lihat dia mah ngambil terus, bro. Gimana dong ini? Kalau udah begini lihat. 134. Paling tinggi harganya di berapa ini? Kita kesiniin 141, 10 poin ya, cuma 10 poin doang deh. Dia mau sih menuju ke 141. Maaf ya, ini bukan. Paling tinggi lagi di mana ini? Ini gimana ini kalau udah begini? Ya. 133 paling ya. 140-an. Kalau kita ambil dari sebentar lah, saya mau lihat dia di mana titik penghabisannya. Di sini ngebuang. Ini juga bukan tanda. Ini kalau gini udah nggak masuk akal ya, harga seperti ini ya. Dia ngambil dari 1 Januari deh. Saya lihat siapa yang ngambil. Aduh, kalau begini mah udah mendingan ini sebenarnya emiten yang tidak berkembang seperti ini ya.
Lebih baik nunggu saham gocapan 4 bulan 5 bulan bisa di up ke 56 juga udah 10, 55 60 aja, nunggu 6 bulan bisa sampai bisa sampai 10%-an ya. Kalau ini kan ke 41 10%-an sini ya, 40 itu 140. Jadi ini bukan tanda akan mau ke sini ya, malahan yang saya pikir ini tandanya ke sini 134 doang. Nih ya. Tahun 2023 itu juga tandanya. Oke lah dia mau ke arah sini ya 139, cuman dia dalam bentuk shadow, artinya dia udah gak mau niat di up gitu harganya ya. Makanya untuk baca ini mah saya pikir lebih baik kalau kalian udah mau masuk ya harus bagaimana ini ya. Sebentar ya, kita lihat Punda Chat deh biar kita tahu perkembangan selama sebentar ya. Kita Punda Chat, kita akan lihat PE nya di mana ya, biar dia punya tengah-tengah ya. Kita ambil 10 tahun biar lama. Wow, dari tahun 2023 dia sedang sideways ya. Gimana ini? Atau kalau minimal, tapi dia kecenderungan sideways ini juga dari tahun 2016 sideways sampai 2018. Terus lagi ini di up juga, taikin lagi sideways. Ya tinggal nunggu sabarnya kalau ini ya. Paling tinggi ada nih di 161 tahun 2022. Coba lihat 3 tahunan. Wow, 3 tahunan juga begini ya teman-teman ya. Sideways-nya dari tahun 2022, hampir 1 tahun sideways ya. Ini sama aja dengan saham gocapan, karena kalau saham gocapan nggak bisa dijual, kalau ini kalau udah kesel udah jual aja gitu kan. Nah mungkin seperti itu. Ini kayaknya niat mau di buyback ini mah. Dia mau nge-buyback aja ya. Jadi teman-teman ini bukan untuk investasi, kalau ini ya biarin aja. Lebih baik kalian, kalau menurut saya sih lebih baik kalian pindah aja ke emiten yang lain yang lebih fluktuatif ya. Lebih fluktuatif artinya ada naik ada turun. Kalau ini kan sideways udah terlalu lama, emang kayaknya mau di buyback di harga 130 131, dijagain di harga itu ya. Lihat di sini nih, dijagain banget ya. Ya. Mau naik juga nggak mau, takut dihajar karena udah punya banyak barang. Poren aja keluar nih, poren aja keluar ya. Ingat, ini poren aja keluar ya, poren aja keluar. Nggak berani dia untuk meneruskan perjuangannya ya, cenderung keluar. Jadi teman-teman kalau yang punya emiten ini sepertinya mau di buyback ya. Mau dipungut terus gitu sahamnya. Mungkin nanti kalau udah pungutannya habis, itu sekitar 1 tahun ya, mungkin nanti kalau udah pungutan udah habis mungkin nanti bisa digoreng lagi gitu kan, biar dioseng lagi, biar banyak barang yang dimiliki sama Banner ya, artinya dia untuk udah siap. Ini kayaknya udah 1 tahun aja belum siap gitu, barangnya harus diambil semuanya gitu ya. BABP grup NNC BABP di 53. Ini udah saya bahas juga BABP. Nah, ini open gap up. Kalau dia ke harga 50 bagus ya, ke harga 50 dia bagus, dia menutup candlenya. Dan santai aja karena ini yang mempunyai ya nih MNC sendiri. Yang namanya punya saham MNC ya, bandarnya ada. Ingat ya, yang punya MNC bandarnya ada. Jadi santai aja. Saya suka bilang kalau yang punya MNC ya santai aja ya. 9 Juli coba lihat. Mau ke harga 50 juga, kalau isinya dia mau diangkat ya nggak diangkat aja dia mah ya. Karena ini belum waktunya aja. Kalau udah mau diangkat mah, contoh nih. Deh, lihatnya punya MMC ya. Kalau diangkat coba lihat. Sebagai contoh aja gitu ya. Tuh. Mau harga 50 juga kalau udah mau diangkat mah dia diangkat aja ya. Dari harga gocap ke 93 ya. Tuh, kalau mau diangkat aja, kalau mau diturunin dia mah turunin aja gitu kan. Jadi kalau punya harga di saham gocap MNC santai gitu kan. Ya.
Tapi kalau yang nyangkut juga BABP ya, apa tadi BABP ya, BABP. Jadi santai aja teman-teman ya, untuk BABP santai aja. Dia juga udah ngasih tanda di 59 akan ke arah situ. Terus ada di harga 61 dia pasti ke sini ya. Karena saya yakin ya namanya juga MNC pasti bandarnya ya ada gitu kan. Kita lihat dari hari tanggal 9 Juli ya, 9 Juli. Karena cenderung di situ si bandarnya ngangkat ya. Kita didomestikan. Ada DR, XA, PD, GR, MG ya, MG gue udah masuk. Emang EP sih keluar, dibayarin aja EP keluar ya. Dari sini juga ketahuan si EP keluar ya. Saya EP keluar deh sebagai bandar. Cuman kalau kita lihat 3 hari ini dari tanggal 6 ya, 6 Agustus, coba lihat 6 Agustus kita hilangkan untuk tanggal 8 nya. Domestiknya lihat ya, domestiknya ada CGR, ada CX, MG ini ya. Ya, udah masuk, udah mulai masuk. Istilahnya kawanannya lah gitu ya, kawanannya udah masuk. Ya walaupun si EP keluar ya, kalau punyanya MNC ya kan punya si EP, gak mungkin dia menenggelamkan istilahnya gak mungkin dia merusak citranya dari sebuah emiten ya, karena dia malu dong. Dia sebagai bandar yang punya sekuritas, masa kagak mau di up gitu ya. Kalau yang punya di harga gocap udah santai aja, karena si EP luar biasa gitu ya, si EP ini luar biasa. Terakhir itu tanggal 9 ya, tanggal 9 si EP juga masuk lagi nih, si EP masuk kan ya, walaupun si EJ keluar, SG keluar, tapi MG masuk sama si EP, sama si CP juga masuk ya. Cenderung BABP aman ya. Kalau ke 50-in juga nggak jadi masalah. Dia lihat nih, pada 1 bulan diistirahatkan, 1 bulan setengah diistirahatkan, diangkat lagi. Kalau mau diistirahatkan, istirahatkan aja, karena dia udah ngasih tahu kok mau kesini kok nih ya. Cuma tinggal nunggu waktu aja teman-teman ya. Kalau untuk saham BABP kan lumayan, 61 kan, harga 61 lumayan kan, berapa persen tuh kan, lumayan kan. Ya berapa nih, 10, berarti kalau 10, kalau kalian ngambil ya di harga 50, berapa duit, berapa persen, 20% bro. Wah, lumayan kan 20%. Ya jualnya jangan di 20% nya, kalau ke 61 atau ke 60 ya jual di 59 ke 58 gitu kan ya. Seperti itu teman-teman, untuk BABP santai saja, walaupun di gocap aman gitu ya. Ada SMLE 53 ini frekuensi Anda juga udah mulai bagus ya di sini ya. Bandar lokal juga jadi ngambil cepung, dia ngeluarin ya, tapi kemarin sempat ada pengambilan sedikit ya. Tanggal 9 Agustus ada pengambilan ya. Si XL, EP, OD, IH, LZ. Si EP, ini si EP nih underwaternya. Si EP ya, udah masuk cuma 200 slot. Tapi yang banyak ambil teman-teman kita ya. Teman-teman kita banyak yang ngambil. Kalau foreign dia cenderung diam. Tapi di sini si frekuensi energi udah mulai ngambil nih. Tunggu aja sampai frekuensi energi ngambil ya. Dimana kalau frekuensi energi sangat powerful, lihat di sini ketika dia ngambil 2 kali ngambil, akhirnya dia di up ya. Di up juga, lihat berapa persen dia nge-up. 20%-an ya kalau ke arah sini, 40%-an. Ya mudah-mudahan sih dengan tunggu aja sampai frekuensi analyzer ini dia cenderung lebih tinggi daripada atau enggak sama lah dengan frekuensi analyzer. Artinya sempat money udah mulai masuk. Cuma si foreign ini cenderung ketika di harga 53 dia tidak membuang barang ya. Cenderung datar aja seperti yang membiarkan. Cuma bandar lokal terus aktif, dia dari mulai pengambilan sampai sekarang lagi melengkung, artinya lagi ngelempar. Cuman hari ini dia ada penghutang ya, walaupun 200 atau teman-teman kita yang banyak yang beli ya. Mungkin teman-teman kita juga banyak, istilahnya banyak juga gitu kan yang nempel, walaupun brokernya Excel banyak nempel ya, smart money banyak di situ juga ya. Karena sangat powerful sekali ya untuk untuk smart money itu powerful, sama seperti bandar lah powerfulnya ya.
Jadi targetnya saya pingin sih ke harga IPO ya. Jenis saya bilang dari dulu ya, SMLE itu sangat cerdas, dia tidak meninggalkan si kepala merah. Artinya si bandar udah benar-benar tidak mau menaikkan sedikit-sedikit ya. Contoh di sini nih dia. Ya. Saya sudah tidak bisa menerka di sini ya, kecuali ini doang nih sedikit ya. Ini doang sedikit. Ya, tidak ada celah sama sekali. Hanya ada di sini yang namanya gap ya. Di sini di pucuk juga dilurusin sama dia. Lihat ketika ada tongol kepala merah, saya berani bilang dia mau ke arah sini lagi ya. Walaupun jatuh contohnya gitu ya. Nah, ada kepala merah seperti ini, saya bilang nih saya mau ke sini lagi gitu kan. Cuman karena ini udah ketutup, hanya meninggalkan gap kecil ini aja nih ya. Area berapa ini? Area 183 ya. Itu kalau nggak salah area 175 itu 75 ya. Oh, area 75 nih, area 75 itu area harga bandarnya ya. Harga IPO. Nah, yang suka saya ragukan itu adalah ketika begini teman-teman. Ketika di harga IPO dia di up ke atas, terus dia dibuang ke bawah dan melebihi harga IPO-nya, terus diangkat ke sini ya, ke harga tertinggi di sini nih ya, nembus gitu, hampir nembus. Nah, yang suka saya bilang itu bahwa di sini itu dia namanya ada istilah mau diserahkan kepada pasar, mekanisme pasar, karena mereka bandar sudah memberikan istilahnya imbal hasil di sini nih ya, dia sudah menaikkan dari bawah ke sini itu 177%. Tapi kalau dari harga IPO 75 ke harga ini cuma 50%. Artinya semua ini harusnya dapat untung, walaupun dikebawahin dulu. Kalau dia tidak cut loss, dia diuntungkan kembali ya. Seperti ini. Nah, kalau udah menembus ini harga tertinggi waktu dia listing. Nah, ini kan masih dikuasain sama bandar nih teman-teman ya, masih dikuasain sama bandar. Nah, untuk kesininya ini nih teman-teman, ini kadang-kadang yang suka saya bilang itu sebagai nanti si bandar itu mau menyerahkan ke mekanisme pasar. Artinya apa? Artinya si saham SMLE ini harus memperbaiki fundamentalnya. Bila fundamentalnya baik, ya biasanya udah saya masukin lagi ya. Istilahnya laporan keuangan juga lancar, terus positif gitu kan. Makanya dia mau mengangkat lagi, biasanya seperti itu ya biasanya. Nah, dari garis MA juga ini masih downtrend karena harganya 53, jadi santai aja. Santainya kenapa? Ini smart money udah masuk ya. Jadi kayak kalau yang punya barang-barang area-area sini, saya bilang ini sih sebentar ya. Benar, saya tidak menemukan celah untuk kepala merah yang nggak ada gitu kan. Malah saya di sini doang nih celahnya, mudah-mudahan bisa ke arah sini sama di sini nih. Sama di 218 dia ada ke sini. Jauh banget gitu ya. Andai kan dia punya step by step aja berapa persen? Hampir 270%, mungkin kalau bandarnya mau. Tapi sini bandar juga belum ada pungutan yang signifikan ya. Jadi cenderung dia ngebuang. Jadi harap bersabar aja ya teman-teman. Di sini hanya untuk mengandalkan dari smart money aja yang masuk. Mudah-mudahan smart money ini bisa bekerja sama dengan baik gitu kan, bisa memaaf harga dari SMLE ini ya. Tapi si EP udah mulai masuk walaupun sedikit gitu ya, mudah-mudahan si EP menjadi pertanda baik lah, mau mungut lagi gitu, walaupun karena di sini kan si UAY si EP gitu kan. Mudah-mudahan si EP cenderung bagus sih. Kalau si EP kalau naikin ya naikin aja, seperti di sini kan naikin aja dia mah ya. Kalau dia ke bawah nama juga tukang jualan. Ingat, namanya juga tukang jualan. Nggak ada istilahnya tukang jualan beli di atas jual di bawah, nggak ada. Yang ada yang pandai jualan itu adalah beli di bawah jual di atas ya. Terus ada halo bagaimana hari ini? Halo, ini kalau kepanjangan nggak apa-apa ya teman-teman ya. Halo, semenjak di up dia ada pembuangan ya, 4 hari pembuangan. Nah sekarang hari ini dia masuk lagi ya, si bandarnya masuk lagi ya. Nih lihat nih teman-teman nih, bandarnya masuk lagi tuh, bandarnya masuk lagi ya. Kalau dia jualan wajar ya, dia jualan ya, namanya juga kan udah apa harga, terus kemarin udah dikasih di sini ya. Ya dia harus menurunkan tensi dong, ya kan. Nah saya bilang kan di kepala merah nih.
udah ketembus kan. Nah, tinggal nunggu di sini nih, udah saya kasih tanda yang mudah-mudahan bisa ke arah 84 karena saya di sini lihat kemarin itu ada sekali si kepala merah ya. Tuh kan si kepala merah. Saya berani bilang ini mau ke arah ke sini nih gitu. Kalau kayak SMLE jaraknya terlalu jauh ya. Saya juga kalau memberikan sebuah target ya jangan jauh, jangan muluk-muluk lah. Jangan sampai kita target bisa ke harga 200% bisa. Cuman kalian mampu nggak bertahannya 1 tahun, 2 tahun gitu. Sebagaimana orang fundamental. Orang fundamental itu ya bisa berani bertahan sampai 3 tahun, 4 tahun baru dia dapat 100%. Atau enggak 300%, 1000% bisa. Kalau ya saham yang di bawah 100 pingin cepat ya 3 hari. Kalau dia arah 2 kali aja kan udah kena UMA ya. Seperti ini nih. Kena UMA kan naik berapa pas nih kemarin ya. Kalau itu. Baru 41%. Enggak, jelasin dari gocap deh. Dari harga gocap ke harga kemarin waktu di UMA. Baru dia 40% udah kena UMA. Harusnya kan kalau istilahnya naik naiknya arah 2 kali arah aja. Kayak Jemas gitu. Jemas kan itu 2 kali arah pasti kena UMA kan. Cuman dia Jemas pemainnya emang begitu ya. Permainannya Jemas itu permainan begitu. Ketika naikin yang kalau ngosorin juga cepat. Kalau ini bagus nih. Dia cenderung mempertahankan dulu 3 hari ini. Nah kemarin waktu terakhir itu dia di up lagi, artinya bandar lagi memarkup harga terus. Si Poren belum keluar teman-teman ya 3 hari ini. Saya juga jadi kalau yang baru masuk ya jangan masuk lah. Ini khusus bagi yang di harga 50 ya. Baik, tanggal segini nih sekalian deh tanggal 5-nya. Soalnya dia tanggal 5 juga masuk ya. Kita ganti ke Poren. Ada II, ada CC. Ya, II ini bagus nih. II bagus juga nih. Mau melanjutkan perjuangan si Cece kan. Kalau Cece udah jualan ya, dia jualan 32.000, beli 42, jual 32.000. Kita netkan dia punya sisa barang 9.000 lagi. Tapi si II yang ngambil terus ya. Kita lihat tanggal 9 apa Cece ngambil lagi? Ya, bagus Cece ngambil lagi, artinya Cece mau melanjutkan penjualannya ya. Ini udah bagus sebenarnya, secara candle juga udah bagus di sini. Ini kalau menurut saya ini bagus banget nih, mirip seperti UNTD. Coba lihat cara naikinnya, ini bagus banget ini, tidak ada meninggalkan jejak gitu ya, cenderung bagus lah gitu ya. Ada di sini sedikit celah, di sini celah di 52. Cuman secara candle bagus dia naikinnya ya. Secara MA juga udah uptrend nih teman-teman. Ini uptrend MA 10 di atas, MA 20 di atas, MA 200 di atas. Tapi maksud di bawah MA 10, MA 20, MA berapa nih? MA 200 di bawah candle semua, dan jaraknya juga lumayan jauh gitu, berapa tik jaraknya itu ya. Kadang-kadang suka menentukan juga nih ke sini. 5% ya, 5 tik berarti 2 tik ya. 5% berarti sekitar 3 tikan ya. Ya mudah-mudahan dia makin jauh ke MA 10-nya berarti makin uptrend gitu ya. Kalau yang istilahnya yang punya saham-saham di harga gocap ini terus FCA ya mungkin bisa mempertahankan lah sampai kapan? Sampai benar-benar si bandar lokal itu jualan, karena dia ngambilnya udah jauh juga ya dari 21 Mei sampai sekarang itu baru jualan 3 hari ini. Itu juga orang dimarahin sama bursa, jangan naikin dulu katanya. Pegang aja dulu gitu kan ya. Mudah-mudahan ini bisa melanjutkan lagi ke arah yang lebih tinggi lagi ya, 84 lah gitu ya. Nanti kalau 84-nya udah ketembus, kita tulis dulu target ya di sini ya. Siapa tahu masuk ya. Target ya. Target tanggal berapa nih sekarang nih? Tanggal 09 ya. 09/08. Nah, kita tulisin dulu deh ya. Siapa tahu si candle merah ini sangat powerful ya untuk menentukan target. Lihat si Poren juga bagus banget. Udah bagus lah ini mah dah. Kalaupun dia dilempar, saya pengen tahu lemparannya sampai kemana ya. Kalau ke 50 lagi, kita lihat lagi ya. Ya ini udah bagus ya teman-teman ya. Kita lihat domestik tanggal 9 ada YPS, MG juga udah masuk, walaupun 4.000. YB juga udah masuk lagi, AZ udah masuk. Harusnya ini secara market maker, setelah lukisan, harusnya ini udah menjadi lukisan bagus gitu ya. Tinggal penyelesaiannya seperti apa. Ada Jati ya, Jati informasi teknologi.
Jati harga 50 ya. Harga 50. Terakhir ada yang itu sebentar ya. Nego ada nggak? Nego nggak ada. Ini cenderung sepi ya. Pengambilan baru tadi tanggal 6 Maret. Kita siapa 6 Maret ya. 6 Maret Mei ini mah. Maret 6. Domestik. Yoni gross. Reguler. Ada TP, XL, YP, PD, GR, OD. Yang paling banyak si TP ya, terus XL juga banyak. KK ada, XA ada. Kita lihat untuk nego deh. Nego ya sini si CP nih yang mindahin itu apa namanya. Benar-benar kan CP itu kan spesialis bawahan kan dia. Dia ini kalau grossnya terus diniatkan tidak ada, artinya dia memindahkan dari apa namanya dari broker CP tapi dengan akun yang berbeda, biasa seperti itu. Maka CP ketemu CP kan, SH ketemu SH tuh. Jadi di sini emang FS ketemu FS, artinya emang cenderung di sini bandarnya menyembunyikan transaksinya. Andaikan dia bukan orang bandar, dia mungkin dia akan beli di harga bawah 40, 30 gitu ya, atau enggak 45 gitu. Cuma ini kenapa dia ngejualnya di harga 50 pas. Padahal kalau mau beli tinggal dihajar aja. Bener gak? Biar mereka tidak terdeteksi dia lagi mungut gitu aja udah. Ya, simpelnya seperti itu. Gak usah ribet-ribet. Ya cenderung di sini lihat si bandar lokal itu tidak melakukan aksi apa-apa ya. Dia tidak membuang secara signifikan ataupun ngambil secara signifikan. Artinya ini lagi dibiarkan ya, lagi dibiarkan, makanya biarkan aja. Dia cenderung mau diangkat juga. Ini kan market maker yang angkat tapi dihajar lagi ke bawah. Diangkat ke 57, hajar lagi ke bawah. Diangkat 57, hajar lagi ke bawah ya. Di sini kita lihat dari 51, 52, 53-nya cenderung dia tidak besar, cuma di 55 doang sama 56. Andaikan dia di sininya dua ini 10.000, 11.000 ya. Dua digit lah, dua digit tipis aja ya, 10.000 gitu ya. Enggak. Ini kan dua digit tebal nih. Ya. 19 ya. Ini kalau 10 ribuan aja, enggak 8 ribuan, 5 tik aja. Nah, cenderung dia mau diangkat. Tapi kalau seperti ini hanya di lotkan yang 50-nya aja, cenderung dia agak lama diangkatnya ya. Mudah-mudahan sih sebentar lagi si 51, 55, 53-nya dipenuhin lah ya. Itu tanda-tandanya teman-teman, biasa seperti itu tanda-tandanya kalau mau di up ya. 5 tik lah dipenuhin dengan lot jumbo lah. Tidak seperti biasa, paling cuma 3.000, 2.000, mungkin biasanya nanti 5.000, 10.000, 8.000 ya. Artinya tidak seperti lot biasanya di offernya. Smart money udah mulai masuk lagi teman-teman, dari sini lihat udah mulai masuk ya, udah keren ya. Tinggal nunggu waktu aja teman-teman ini. Kalau sini nggak bakalan keburu ya jualnya ya, belinya ya. Jadi ke 59 juga dia nggak mau ya. Kita lihat di sini ada yang harus diperhatikan tidak? Sorry ya. Ini kenapa begini? Suka ngaco nih begini kadang-kadang. Kita di sini kita lihat si kepala merah ada nggak? Nggak ada, belum. Nah teman-teman di sini ada nih ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke harga ini. Malahan dia sudah memberikan tanda si kepala merah di harga ini ya, di harga 99. Kapan sampai kalian sabar menunggu untuk di up? Karena saya bilang kalau saham 50-an harus ekstra sabar ya. Kalau kalian tidak sabar, ingin cepat-cepat cut loss ya, kalian tidak akan berhasil untuk trading di saham 50. Karena kalau saham 50 itu kalau orang-orang yang sudah pengalaman, dia punya RDN mungkin banyak, walaupun kita dia punya banyak. Saya punya saham 50 nih, karena nih potensinya baik. Dia beli, simpan, udah. Nanti suatu saat 1 bulan sekali lihat, 2 bulan sekali lihat gitu. Kadang-kadang kalau udah mencapai target, contohnya gitu teman-teman ya. Kalau sampai targetnya dia merah diam, artinya udah nyampe targetnya ya. Seperti itu. Kalau kayaknya hanya sedawa-sedawa segitu itu bukan target itu namanya ya. Ya, jadi di Jati tetap kalian harus bersabar ya, karena ini emang
meter 50 ya. Kalau untuk ke harga FCA mungkin di sini ada bagian dividen ya. Mungkin ini akan terhindar dari FCA ya, karena juga sering diangkat juga ya. Kita lihat dari bulan terbarunya Agustus aja ya, ada perkembangan apa. Teman-teman kita sama yang ngambil banyak ya, biarin aja, teman-teman kita mungkin udah pada tahu ya. Nego nggak ada ya, artinya mereka lagi santai aja, biarin aja kalau lagi santai mah ya. Toh istilahnya apa ya teman-teman ya, mereka juga berusaha, ada yang mau berusaha nih naikin tapi tetap tidak diizinkan ya, akhirnya ke 50 lagi. Makanya kalau udah bandar mengizinkan ya, dia dengan sendirinya akan terangkat dengan sendirinya gitu ya teman-teman. Dari Smart Money saya bilang ini udah mulai ada pergerakan, artinya udah mulai ada lawannya si bandar. Mereka tidak melakukan pergerakan untuk ke atas, kenapa? Belum ada lawan aja ya. Kalau udah ada lawan kan dia juga mau jualan enak gitu, jualannya enak. Oke, segitu ya teman-teman, mungkin yang lain nanti menyusul. Kali ini udah kepanjangan kali ya. Gak apa-apa ya kepanjangan ya. Nanti untuk seterusnya mungkin kita akan upload lagi teman-teman ya. Oke, segitu ya. Ciao ya.